Namanya Nuaiman Hisham Nuaiman. Hisham, anggaplah Hisham di kisah. Nuaiman ini di zaman Rasulullah seorang pemuda yang pemabuk. Nuaiman ini bisa nak minum, di zaman Rasulullah tidak minum, padahal dengan Nabi. Coba ya, kalau dengar riwayat begini, bukan dengar kisahnya, tapi memaknai dari kisah itu. Buat kita juga nih pendakwah, para ustadz, para kiai, para habaib, guru-guru, dibuat kita nih dengar baik-baik. Nuaiman itu seorang pemuda yang doyan minum, mabuk. Dia tidak bisa minum, tidak bisa. Dia Islam, dia beriman, tapi satu yang susah dihilangkan, yaitu minuman keras. Jadi kalau datang ke Nabi itu biasa mabuk dia, miring-miring. Bagaimana Rasulullah menyikapi diri seorang Nuaiman yang setiap saat minum, mabuk? Apakah dirajam? Apakah divonis masuk neraka? Bukan buat kita juga nih, buat saya, buat ustaz-ustaz, buat pendakwah. Jangan terlalu ringan mengatakan seorang pemabuk ada dalam neraka. Nuaiman setiap hari minum, sampai para sahabat lagi kumpul, tiba-tiba datang dia tuh. Habis dengan jam tikus tuh miring-miring Nuaiman. Tapi Nuaiman ini hiburannya Nabi Muhammad. Kalau tidak ada Nuaiman disuruh cari, mana Nuaiman dikata Nabi, rindu betul saya dengan dia. Para sahabat bilang ini Rasulullah mencari Nuaiman tadi. Lagi di mana dia? Cari. Lagi di Sendana ya Rasulullah. Di lorong masjid dicari masih sama. Dapat. Nuaiman, ente dicari mana Nabi? Mau ngapain? Kata Nuaiman, mau ngapain? Nggak tahu, dicari. Kata Rasulullah, rindu betul dia. Memang cuma Nuaiman yang bisa dikirim ke Rasulullah. Kalau nggak ada Nuaiman, saya nggak mati. Rasulullah ketawa. Ayo berangkat. Berangkat dalam keadaan sampai di Nabi dirajam nggak Rasulullah? Tidak. Satu waktu sudah habis kesabaran para sahabat. Para sahabat ini syariatnya ketat. Nggak ada tawar menawar, apalagi Sayyidina Umar bin Khattab. Tegaknya agama itu. Nggak ada tawar menawar. Tiba-tiba nih datang Nuaiman, sudah habis kesabaran mereka. Melaknat Nuaiman. Para sahabat melaknat Nuaiman di hadapan Nabi. Marah Nabi. Jangan kalian melaknat Nuaiman, sebab kalian tidak tahu bahwa Nuaiman telah diampuni sama Allah dosa. Langsung dia para sahabat. Singkat cerita, Nuaiman ini wafat duluan daripada Rasulullah. Nuaiman dulu wafat, kemudian baru jadi Nabi yang pada prosesi pemakaman itu sampai Rasulullah yang sholatkan. Rasulullah terlibat di dalam mengkafani Nuaiman. Rasulullah yang sholatkan, Rasulullah ikut sampai ke kubur pemakaman Nuaiman nih, laki-laki top nih. Tapi sebelum mati sudah taubat. Apa kata Nuaiman? Wahai Rasulullah, wahai kekasihku Muhammad. Ya Nuaiman, demi Allah, aku sangat mencintai. Perbuatan itu untuk memancing, untuk mengambil hati, agar setiap saat engkau cari aku, setiap saat engkau, pokoknya macam-macam di pikiran Nabi kita Nuaiman. Aku saja berbuat itu ya Rasulullah, agar aku ini selalu memperhatikan. Sekalipun aku menjadi orang pemabuk, dan aku memang itu sudah begitu. Untuk apa? Mengambil hatimu ya Rasulullah. Akhirnya berhenti minum, mati, datang ajal Rasulullah tuh sampai di makam, sudah dikuburkan apa semuanya. Rasulullah bilang nih orang-orang nih, kembalilah kalian duluan. Aku mau kubur Nuaiman di sini karena akan datang dua malaikat kepadanya. Aku khawatir Nuaiman nggak bisa jawab pertanyaan demi pertanyaan. Ini riwayat ini tersambung dia dari para sahabat, dari Nabi, para sahabat terus sampai dari kita. Ini dia abadi dalam kita para ulama tentang Nuaiman. Pulanglah para sahabat, tinggal Nabi seorang diri di makam, di kubur, nunggu duduk di situ Nabi. Karena khawatir Nuaiman. Jangan-jangan kata Nabi Nuaiman nggak bisa jawab.
Kemudian dikisahkan Nabi bahwa ketika datang dua malaikat, Nuaiman dibangunkan, didudukkan. Itu kalau dikubur itu ya fulan bin fulan, bangun dan duduk. Maka seketika Allah letakkan ruhnya kembali dan Nuaiman pun duduk. Ditanya siapa Tuhanmu, dijawab Allah. Ditanya Al-Quran, apa kitabmu? Al-Quran. Dijawab, tanya semua. Terakhir ditanya siapa nabimu? Kata Nabi, dan Nuaiman pun berkata kedua malaikat ini, jangan keras-keras karena dia masih di atas itu. Sallallahu alaihi wasallam. Itu Nuaiman, seorang pemuda yang pemabuk, nggak boleh divonis dia pemabuk, nggak boleh divonis masuk neraka. Karena kita tidak tahu besok yang ahli mabuk ini, siapa tahu Allah tukar karena perbuatan kita, kezaliman hati kita. Mau siapapun itu orang, mau ustadz kamu, guru kamu, habaib kamu, kiai kamu, siapapun dia, nggak boleh memvonis seorang pemabuk, penjudi, penzina sekalipun untuk masuk ke dalam neraka, apalagi melaknat. Ini Nuaiman nih, ketika ditanya malaikat, ya fulan bin fulan, siapa nabimu? Kata Nabi, Nuaiman pun menjawab, jangan keras-keras karena Nabi Muhammad masih di atas. Maka senyumlah Nabi, kata Rasulullah kepada sahabat, dan aku pun tersenyum. Bayangkan, sudah di dalam kubur, kata Nabi, Nuaiman masih membuat aku tersenyum. Nuaiman masih membuat aku tertawa karena dia jawab, jangan ribut-ribut, jangan keras-keras pertanyaannya, karena Nabi Muhammad masih di atas. Itu Nuaiman. Mudah-mudahan kita semuanya jadi seperti beliau. Itu hiburan Nabi Nuaiman. Orang ini ngambil hati Rasulullah di saat itu segala macam cara, termasuk cara paling anehnya mengambil hati adalah Nuaiman. Dia ingin selalu ditegur Nabi, tapi Rasulullah nggak pernah tegur. Dia pengen dimarahi Nabi, tapi Rasulullah nggak pernah marah. Itulah Nabi kita Muhammad SAW. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Contoh-contoh keunggulan mereka terhadap kita ini cuma satu, sholat kita ini sama. Sholat kita dengan para sahabat sama, fardunya sama, sunnahnya sama, qiyamul sholat malam sama, sholat duhanya sama, puasa Ramadan sama, puasa Senin Kamisnya sama. Yang unggul di mereka apa? Unggul di hati mereka itu mahabbah, cinta ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka lebih unggul dari kita di situ. Tapi insya Allah mudah-mudahan Allah tanamkan benih mahabbah cinta ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah sekilas daripada kisah seorang pemuda yang bernama Nuaiman. Mudah-mudahan pemuda-pemuda umat Islam ini, yuk sama-sama kita jadi contoh. Di akhir-akhir kehidupan itu akhirnya beliau bertaubat dan nasuha, tidak lagi mau berbuat hal-hal yang Nabi bikin susah. Tapi Nabi Muhammad SAW tidak pernah merasa susah daripada urusan umat-umat Nabi Muhammad SAW.